Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Firza Anggara. Saya Dewi Bestari. Saya Azura Kalista. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana pembandingan tentang real time operating system atau RTOS dengan Windows Server. Selengkapnya akan kami sajikan dalam video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis sistem operasi yang kami pilih untuk dibandingkan, yaitu RTOS dan juga Windows Server. Sedikit akan saya jelaskan mengenai pengertian dari apa itu sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna mesin atau user atau manusia dengan perangkat keras atau mesin yang tersusun dari metode kerja dan komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Nah, ada beberapa jenis sistem operasi dan di sini kami akan membandingkan antara RTOS dengan Windows Server. Nah, apa itu RTOS? RTOS atau yang disebut dengan Real Time Operating System merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengoperasikan sistem real time dengan penjadwalan yang tepat waktu. Nah, jadi RTOS ini bukan merupakan sistem operasi sistem seperti pada umumnya yang bekerja pada komputer. Nah, kalau sistem operasi pada umumnya yang ada pada komputer kan, kalau dia dinyalakan, sistem operasi ini akan bekerja saat ketika power masuk ke komputer. Kemudian program komputer berjalan. Lain halnya kalau dengan RTOS, sistem operasi ini itu dijalankan oleh sebuah program otomatis. Dan program tersebut merupakan sebuah kernel. Ketika sistem dinyalakan, maka kernel akan menyala terlebih dahulu, kemudian baru menyalakan real-time operating system. Nah, RTOS juga memiliki kelebihan, seperti dapat merespon waktu yang terjamin. Nah, berarti tugas-tugas yang kritis dapat dijalankan dengan tepat waktu, tanpa adanya penundaan yang tidak diinginkan. Nah, ini sangat penting dalam sistem real-time, di mana kecepatan dan ketepatan waktu sangat penting. Kemudian yang kedua ada menjamin determinisme dalam eksekusi tugas, yang artinya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dapat diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Kemudian ada skalabilitas. Jadi RTOS ini seringkali dapat diatur untuk mendukung sistem dengan akurasi yang kompleks dan mendukung sistem dengan ukuran dan juga kompleksitas yang berbeda. Nah, ini memungkinkan pengembang untuk memilih dan mengkonfigurasi fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian ada keamanan. Jadi di beberapa RTOS itu memiliki fitur keamanan yang sangat kuat, seperti isolasi memori dan juga mekanisme pengamanan lainnya. Hal ini tuh penting dalam sistem yang memproses data sensitif atau beroperasi dalam lingkungan yang rentan terhadap serangan. Nah, di antara kelebihan tersebut, RTOS juga memiliki kelemahan seperti kurangnya multitasking. Jadi RTOS ini sangat efisien dalam mengelola sejumlah kecil tugas terjadwal, tapi jauh kurang efisien dalam mengelola sistem multitasking. Kemudian yang kedua itu ada menunggu lebih lama waktu untuk tugas. Kenapa harus menunggu lebih lama? Karena RTOS ini diprogram untuk menjalankan tugas prioritas dalam tenggat waktu tertentu. Kemudian ada kapasitas tugas yang minimalis. Jadi selain kurangnya kesesuaian dengan multitasking, RTOS juga hanya dapat menjalankan tugas minimal secara bersamaan. Kemudian yang keempat ada keterbatasan fungsionalitas. Jadi beberapa RTOS ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas yang tersedia. Fitur-fitur tertentu mungkin tidak didukung atau memerlukan pengembangan tambahan. Dan yang terakhir, sistem operasi real-time ini sangat mahal, rumit, serta sulit untuk diprogram. Nah, untuk sistem operasi selanjutnya, yaitu ada Windows Server, akan dijelaskan oleh teman saya, Azura Kalista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Windows Server. Dalam sejarahnya, Windows Server 2003 merupakan suksesor dari sistem operasi sebelumnya, yaitu Windows 2000, yang dirilis pada bulan April 2003. Fitur yang tersedia merupakan pengembangan dari sistem operasi sebelumnya serta menggandeng beberapa fitur yang sama dengan Windows XP. Pada tahun 2005, Microsoft merilis edisi penerus dari sistem operasi ini, yaitu Windows Server 2003 R2. Dibandingkan dengan versi standarnya, Windows Server 2003 R2 didukung oleh teknologi clustering dilengkapi dengan non-uniform memory access dan Aquay Symmetric Multiprocessing. Windows Server adalah sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation untuk mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Windows Server beserta kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Windows Server yang pertama yaitu mudah digunakan. Windows Server memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan familiar bagi pengguna Windows. Mendukung bahasa ASP dan NET, Windows Server mendukung bahasa pemrograman ASP dan NET yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web yang kuat dan dinamis. Mendukung virtualisasi.
Windows Server mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik. Dukungan terhadap aplikasi Windows Server mendukung berbagai aplikasi bisnis dan perangkat lunak seperti Microsoft Exchange, SQL Server, dan SharePoint. Adapun kekurangan Windows Server yaitu memiliki biaya lisensi yang mahal. Windows Server memiliki biaya lisensi yang relatif mahal dibandingkan dengan sistem operasi server lainnya seperti Linux Server. Keterbatasan keamanan. Meskipun sudah lebih baik dari pendahulunya, tingkat keamanan Windows Server masih rendah dan rentan terhadap serangan. Tergantungan pada hardware, Windows Server memerlukan hardware yang kuat dan canggih untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hal ini dapat membatasi kemampuan Windows Server dalam menjalankan tugas-tugas pada hardware yang lebih tua atau dengan sumber daya yang terbatas. Sekian video yang bisa kami terangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.